Nah, coba bayangin, dengan 4.000 aku merubah demokrasi. Untuk penandatanganan komitmen ini, alurnya sebenarnya yang di awal ini belum kebuka di mana-mana. Eksklusif di sini. Tantangan terbuka untuk semua calon kepala daerah, kabupaten, kota di Bali untuk berani tanda tangan komitmen. Solusi cerdas di My World TV. Di dunia ini segala sesuatunya adalah teka-teki. Kalau kita bicara teka-teki berarti kita bicara rahasia. Kehidupan itu penuh dengan rahasia. Rahasia sekarang, rahasia masa lalu, apalagi rahasia yang akan datang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang namanya sebuah rahasia kehidupan yang penuh dengan topeng-topeng kehidupan. Akan tetapi tidak selalu topeng merugikan masyarakat. Kali ini adalah topeng yang membuat masyarakat tersenyum. Siapakah beliau? Beliau adalah Peka Oyot. Terima kasih Pak Arta. Aduh, Kak senang sekali bisa datang ke podcast ini. Luar biasa. Peka lingsir-lingsir, malam-malam nyasar, melihat Google Map, bingung. Datang ke Sanur, mampir ke tempat kita. Ini adalah sebuah kehormatan, Kak. Wah, Kak juga terima kasih sudah diundang. Komitmen dan janji yang Kak tepati hari ini harus ditiru oleh komitmen dan janji-janji yang orang-orang yang sedang kampanye di zaman politik saat ini. Oh, kayaknya baru opening deh. Loh, iya dong Kak. Udah nyenggol aja nih. Orang tua yang sudah berumur jenggotan putih tidak tahu jalan karena sebuah komitmen tetap konsisten untuk hadir malam hari ini. Itu nilainya mahal, Kak. Terima kasih. Itu yang membuat kita terhormat. Ya. Bukan masalah hasil, Kak. Kemauan saja sudah kita merasa terhormat. Mudah-mudahan kandidat kita seperti itu nggak, Kak? Kira-kira. Kalau sejauh ini, semoga. Tidak percaya dengan kata-katanya, Kak. Kenapa tidak percaya? Kenapa, Pak? Karena kita baru buka IG, Kak Oyot minta persetujuan atas kritik penandatanganan semua kandidat supaya besok menjadi pemimpin dikritik tidak marah. Berarti Kak ragu-ragu atas komitmen itu, Kak. Dasarnya, kalau boleh cerita ya Pak Ray. Jadi dasarnya dulu kan pernah ada riwayat di Ciduk oleh kepala daerah tuh Pak Ray. Dan karena di Ciduk itu, jadi kan sekarang kebetulan ada pilkada lagi. Daripada mengulang hal yang sama, ya lebih baik kita mintakan pernyataan komitmen dulu. Ya kan? Bukan karena takut nanti ada masalah, Kak. Itu juga. Tapi kan belum tentu ada yang mau tanda tangan kan. Kenyataannya, Kak. Ternyata semua. Kak ini nak lingsir yang cerdik. Siap payung sebelum petir. Petir nggak bisa nahan. Kalau hujan bisa nahan, Kak. Kalau petir. Nah itu namanya. Tapi dengan Kak memberikan tanda tangan itu, sebelum saya tanya Kak nih, idenya dari mana tuh, Kak? Nah kan pertama begini. Kalau di konten, Kak Onyer kan sering banget dikritik. Bukan cuma Kak Onyer tukang kritik. Nih Kak luruskan di sini. Kak Onyer juga sering dikritik, dia bilang, Kak Onyer, ngapain bacot aja? Udah pernah ngelakuin apa buat Bali? Serius dong. Kak sebagai orang yang suka mengkritik orang,
Masa sekarang dikritik gitu marah? Ya kan tidak memberi contoh dong. Nah karena udah saking konsletnya udah, ya udahlah. Pilkada kali ini kita lakukan sesuatu. Nah kita lempar lah tantangan terbuka untuk semua calon kepala daerah kabupaten kota di Bali untuk berani tanda tangan komitmen. Dalam garis bawah warna apapun bebas, mau warna merah, kuning, hijau, ya mejiku beniu lah pokoknya. Itu jadi asalkan punya nyali kan gitu kemarin ngomongnya. Ternyata banyak yang punya nyali. Banyak punya nyali. Karena pada saat mereka berperang nggak saat ini. Tapi kalau lihat dari sisi komitmennya, sepertinya harus berpikir 2 kali deh. Karena kalau saya menjadi konsultan hukum mereka, Kak, apa untungnya saya tangani punya Kak? Nah itu dah, seharusnya kan mereka nggak mau dong. Kan buktinya mau Kak ya. Disitulah kecerdikan Kak jadi. Wah, nggak ada cerdik, tidak ada. Nanti di framing Kak Onyot menjebak ini, jangan, tidak lah. Tapi untuk tujuan masyarakat di Bali, bahwa pemimpin-pemimpin sekarang calonnya adalah orang-orang yang memang berani dikritik, mau dikritik. Karena yang saya dengar kritik itu bukan saja sekedar menjatuhkan. Akan tetapi salah satu kandidat mengatakan dari kritikan kita bisa belajar sesuatu, dan dari kritikan bisa membangun segala sesuatu kalau memang itu positif. Itu pun jenis kritiknya ya kritik membangun lah. Gitu sih kata salah satu. Ide dari Kak sendiri apa dari? Dari sendiri, murni. Ya, nanti kalau ditangkap biar sendirilah. Tapi luar biasa Kak. Saya nih sebagai masyarakat bangga. Waduh. Serius Kak, karena pemerintah ini perlu yang namanya oposisi. Pemerintah ini perlu yang namanya kritik. Pemerintah ini perlu yang namanya pengawasan masyarakat. Dan pemerintah ini perlu yang namanya masukan. Sama kayak sekarang Kak, saya memberikan masukan ke Kak, jenggot Kak tuh nak serem Kak. Orang lebih banyak jijik daripada serem. Ini masalahnya bukan di jenggot gitu loh. Setiap kali acara nih, kopi nggak bisa, bubur nggak bisa. Puasa otomatis namanya. Kak, sorry Kak. Hidup nikmat sendiri itu memang nikmat. Bahagia di atas penderitaan orang lain itu namanya. Enggak. Kak di Bali terkenal dengan roasting. Kak di Bali terkenal dengan kelucuan Kak dalam membangun sebuah kritik. Pertanyaannya Kak, dari kapan Kak mulai lucu-lucuan kayak gini Kak, merosting orang? Kalau roasting itu berarti jatuhnya di COVID itu tahun berapa ya? COVID 2019. 2019 berarti. Kalau roasting 2019, konten awal 2018. Konten awal Kak apa? Sketsa. Sketsa? Iya, sketsa komedi. Sketsa komedi Kak jauh di bawahnya Puja, di bawahnya Ari Kakul, jauh levelnya masih di bawah. Itu, jadi awalnya niru-niru mereka. Salah satu panutan juga itu awal-awal di Bali. Apa namanya, konten kreator di Bali lah. Pendidikan terakhir Kak apa kalau boleh tahu? Waduh, pendidikannya siapa nih? Kalau Kak Onyot kan nggak sekolah lah pasti. Kak Onyot nggak sekolah? Nggak sekolah. Terjun ke dunia konten? Kak Onyot lo ya, kreator? garis bawah Kak Onyot. Kak Onyot ya? Ya. Berarti alami belajar begitu aja? Otodidak aja. Otodidak. Terus taunya Kak Onyot dari mana orang-orang Kak? Pertama kalinya? Pertama di Instagram dulu. Instagram dulu, mulai ngerambah ke Facebook awalnya, habis itu YouTube sempet aktif, habis itu off lagi. Karena udah nggak sempet. Udah panggilan di mana-mana Kak? Bukan hanya itu. Jadi kalau masalah rezeki itu ya kadang-kadang
ada rezekinya ngambilnya nggak bisa. Itu jadi bukan masalah pekerjaan aja, idealisme yang kadang-kadang menjadi benturan di situ. Idealisme kah? Ya. Bukan sekedar duit. Bukan, jadi ada kalau di konten politik lah istilahnya kan, pasti orderan itu ada. Cuman kadang-kadang benturan sama diri sendiri, kan nggak bisa ambil juga. Gitu. Jadi udahlah kita konten seru-seruan aja, nggak usah ambil yang ada duitnya. Gitu. Ada beberapa di channel YouTube nasional sempat bilang, jangan diulang lagi lah. Berarti Kak seniman dong itu Kak. Kalau sudah ada idealisnya itu sudah ada nilai seniman tuh Pak. Kalau Kak sih ngerasa bukan lah apalah. Kak juga nggak tahu kan ini apa sebenarnya. Serius, bener masyarakat biasa lah yang kalau mungkin orang lain itu bisa menahan apa yang ada di kepalanya. Kalau Kak nggak bisa gitu, pengen ngomong konslet mana Pak gitu loh. Kak, ya. Kak bukan masyarakat biasa. Tidak gampang melakukan kritikan lewat bebanyolan Kak. Itu perlu kepintaran yang intelektualitas, knowledge yang tidak gampang Kak. Jangan terlalu dipuji, nggak bisa bayar ini. Tapi betul loh Kak, tidak gampang kita mengkritisi orang dengan cara lucu Kak. Ya. Banyak orang mengkritisi orang dengan cara marah-marah lebih gampang Kak. Oh iya. Iya Kak. Besok saya marah aja lah biar lebih gampang. Artinya Kak bukan orang biasa. Biasanya orang keluar nggak pakai baju sobek-sobek. Nih Kak keluar pakai baju sobek-sobek. Iya, inilah biar ketahuan di bawah garis kemiskinan kan. Tapi Kak nggak suka nyobek hati orang kan? Tidak. Sementara ini masih bisa menahan. Namanya emosi orang kan kita nggak tahu kan. Kalau misalnya ketersinggungan itu terjadi ya kan. Cuman sejauh ini niat Kak memang benar-benar Kak satu kali pun boleh dilihat di semua konten. Pernah nggak bilang rusak, buruk, jelek, salah? Nggak ada. Cuma satu, konslet. Kenapa konslet? Karena di otak Kaknya konslet itu masih bisa diperbaiki. Jadi tidak keseluruhan harus diganti gitu. Jadi segala sesuatu yang konslet itu biasanya kan yang pertama ada kabelnya yang kesenggol dikit ya kan. Jadi tidak ada niat untuk kamu jelek ini ganti aja pakai calon yang baru atau apa, itu nggak ada. Makanya bilang gimana saya ingin mengganti Anda, tidak ada. Jangan terlalu masukin ke hati lah. Aduh, kadang-kadang ya di situ konsletnya. Di roastingan nasional Kak, tidak semua kandidat mau di roasting. Karena memang dihabisi sekali Kak. Ya, habis dihabisi itu di-cut biasanya diminta. Kan ada waktu itu. Dan tidak boleh ditampilkan. Ya. Kak pernah nggak mengalami? Nonton tuh, tahu orangnya tuh. Kak pernah nggak mengalami itu Kak? Kalau di-cut sih sejauh ini nggak. Karena seperti tak bilang tadi, mungkin kalau seorang KO-nya tuh tetap pada tujuannya, apa yang mau disampaikan. Misal nih kalau logika sederhananya lah, kayak kata lah. Kalau kata tetap tujuannya dari sini ke sini. Kalau di darat dia pasti lompat. Kalau di air dia pasti berenang. Tujuannya tetap ke arah ini omongannya. Cuman menyesuaikan sama lintasannya gitu loh. Kalau lintasannya terlalu berbahaya ya kita sendirilah yang mengolah. Tapi sekali-sekali coba yang berbahaya Kak. Gini, kita kontrak kerjasama aja dulu ya. Kan ada lawyer berarti kan. Maksudnya gitu Kak. Kalau Kak yang berbahaya dikit, kita ada kerjaan. Masalahnya bayarnya itu loh. Tapi dari sekian banyak Kak, anggaplah kita bahasanya roasting Kak. Ya. Membuat lucu-lucuan dengan mengkritis ya. Ya. Pernah nggak habis manggung Kak dicari? Merasa dicari nggak? Artinya di-cut pernah. Oh, di-cut pernah. Di-cut pernah. Itu perusahaan negara. BUMN Kak ya? Ya, BUMN. kayaknya BUMN. Ya, itu di-cut. Karena yang diomongin, kasusnya.
Siapa suruh vendornya nggak ngasih tahu? Materi yang Kak dapatkan dari manggung atau roasting itu, apa yang Kak lakukan sebelum manggung itu, Kak? Sehingga Kak mendapatkan benar-benar ketersinggungan yang halus sekali, Kak. Yang pertama itu emosi personal. Emosi personal dulu, sudut pandang personal dulu. Kalau Kak Onyo tuh pasti menurut saya kayak gini. Baru emosi publik. Publik nih kayak gimana? Kita juga nggak bisa. Menurut saya benar, mungkin publik menyatakan itu tidak benar. Nah, yang terakhir baru literasi. Jadi mencari referensi-referensi yang lain. Setelah semua kesimpulan ini, oh ini fakta nih. Nah, dari fakta itulah sekarang baru kita rubah jadi materi komedi. Itu dasarnya. Repot juga kayaknya. Ya repot. Makanya jadi celah kesalahan tuh bisa kita minimalisir. Bukan berarti tidak ada kesalahan. Bukan berarti tidak ada kesalahan. Tetap ada celah kesalahan. Cuman kita bisa minimalisir. Yang paling ngunci biasanya adalah referensi. Kadang-kadang yang sekarang di media itu orang-orang membuat berita, kita bingung mana hoax, mana beneran. Ya kita validasi dengan beberapa link-link berita yang memang udah resmi gitu. Ini sudah dimuat belum di berita. Jadi kalau seandainya ada masalah pun kita dapatnya dari sini nih gitu. Berarti Kak mendapatkan informasi itu dari berita-berita yang ada. Kak menggali dulu. Iya, harus wajib, itu namanya observate. Jadi kalau bahasa kerennya riset. Ya nggak tahu lah. Berapa lama Kak menyiapkan itu, Kak? Tergantung. Kalau misalnya kita, kalau Kak sendiri itu ada yang, kalau konten tuh ya, kalau seru. Kalau yang seru itu ada long term, short term. Jadi yang long term misal kayak contoh ini, boleh nyebut namanya, mohon maaf. Kalau tidak boleh, nanti tit aja. Boleh. Kayak kasusnya nih kita bersani nih sekarang nih. Nah ini long term nih, kan berlanjut terus. Nah kalau yang short term kayak ada anggota dewan diduga memperkosa, habis itu tetap dilantik, itu pasti short term. Karena apa? Nggak akan ada yang beritain. Kalau Kak umur segini suka long term apa short term? Berusaha untuk long term. Kita ngobrolin apa sih? tapi seru kok. Tapi seru. Ternyata saya bisa ngobrol juga ya. Karena Kak yang membawa orang saya Banyol gini, Kak. Ini podcast yang tidak ada arah pertama kali saya lakukan. Karena bintang tamunya nggak jelas ini berarti. Ya karena ilmunya Kak lagi loncat, lagi berenang, lagi megang, nggak kayak kata tadi dah. Ya kita ngikutin ya, Kak. Aduh. Tapi menjadi seorang komedian itu, Kak, kita dengar di pemberitaan ternyata tidak gampang. Artinya lagu itu boleh diulang ratusan kali. Iya. Lagu yang sama, nada yang sama, ketukan yang sama. Tapi lelucon itu katanya tidak bisa. Jadi kayak nasi dia cepat basi. Nah itu gimana Kak mengolah materi sebegitu banyak ya? Nggak usah diambil pusing, udah. Kuncinya di sana. Karena kita terlalu memikirkan. Jadi kemarin ini udah diomongin nih. Kalau hari ini pengen ngomongin lagi, ya udah omongin lagi. Kan nggak pernah berpikir begitu. Jadi kalau terlalu nanti viewsnya segini, nanti nggak ada yang nonton, nanti kita follower nggak naik. Kalau itu dipikirin nggak ngapa-ngapain, udah banyak pikiran, stres. Iya, asam urat. Kamu semuanya konslet. Jadi udahlah. Jalanin aja gitu. Yang penting yang 3 itu aja lah kuncinya. Buat siapapun yang mau bikin konten misalnya. Sayangnya jarang ya Pak. Kalau di Bali ini mau ke, padahal kita butuh loh banyak orang yang mengkritisi pemerintahan. Siapa ya lagi ya? Kalau menurut Barta siapa yuk yang mengkritisi pemerintahan kalau di Bali? Kalau di Bali yang mengkritisi pemerintahan adalah lawan politik yang sakit hati. Konten kreator lah coba. Konten kreator lah. Coba lo di Bali misalnya ada 10 aja, kayaknya bakal ketar-ketir juga lah kalau ada oknum. Kalau dinilai bisnis Kak, nih kita kan konsultan bisnis Kak. Iya. Berbisnislah kepada produk yang orang belum dijual Kak. Oh gitu ya. Kalau nih Kak bisnis hiburan, Kak masuk kepada produk
yang tidak orang gampang meniru. Untuk di Bali saya bilang. Pertanyaannya balik Kak, siapa seniman yang berani mengkritisi pemerintah dan paslon? Onyot aja untuk saat ini. Ya, artinya Kak memasuki sebuah nilai bisnis yang memang tidak semua orang bisa memasuki di sana Kak. Kenapa mereka tidak memasuki di sana Kak? Karena seperti Kak bilang tadi ya, riset, cari informasi, ngumpulin materi, masukin ke komedi, repot Kak. Tapi kalau udah dijalanin, seru kok. Seru Kak? Seru. Jadi gini, daripada ngedumel, sering kan dengar orang ngedumel, ya mereka nggak setuju dengan sesuatu, ngedumel, jadi wah ini jelek nih, ini nggak bener nih gitu. Lah kan udah jujur nih, kan lebih baik orang jujur kan. Betul. Daripada sembunyi-sembunyi di belakang tapi tahu-tahu naik jet pribadi kan nggak tahu. Pernah Kak naik jet pribadi? Oh tidak, belum dikasih nebeng. Oh. Belum dikasih numpang Kak? Ya siapa tahu nanti Pak Arta punya, tolonglah sekali. Amin. Ya kan, aman kok, nggak kena gratifikasi kalau sama Kak. Orang yang membuat ketawa jutaan orang Kak, ribuan orang dan ratusan orang, itu doanya manjur Kak. Wah, Tungkaro. Itu doanya manjur Kak. Benar. Karena karma yang paling ridho gitu Pak ya. Artinya karma yang Roma. Ya Roma. Ridho Roma. Karma yang katanya perbuatan manusia yang paling diberikan timbal balik meskipun dia ikhlas Pak, adalah membahagiakan orang Kak. Nah pertanyaannya, orang bahagia nggak lihat Kak? Banyak yang kesel masalahnya. Kalau yang berdasi itu kayaknya banyak yang kesel. Kalau yang jualan di jalan, pinggir jalan tuh banyak yang senang. Gitu sih kayaknya loh ya. Kak, ini merendah Kak. Gak benar, serius. Kalau yang berdasi kesel Kak, paslon Kak cari untuk tanda tangan kontrak itu nggak ada yang mau Kak. Tapi coba Pak Arta dah, logikanya Pak Arta. Kan tanda tangan komitmen itu menyatakan bahwa selama 5 tahun nih boleh diteror sama Kak Onyar kan gitu kan. Jadi Kak Onyar nggak boleh diapa-apain nih gitu. Kalau menurut Pak Arta, misalnya nih Pak Arta jadi seorang calon pejabat, berisiko nggak itu kalau menurut Pak Arta? Enggak. Nggak berisiko ya? Nggak berisiko, tapi kalau saya mau menjadi calon salah satu kandidat, saya juga nggak mau tanda tangan itu Kak. Untungnya buat saya apa Kak? Karena nggak ada untungnya ya? Karena nggak ada untungnya bagi saya Pak. Tapi kan menyatakan kalau beliaunya ini adalah calon yang siap untuk dikritik. Disitulah artinya Kak ini kan wakil masyarakat yang berani menyampaikan hal tersebut. Wakil masyarakat Kak. Yang membuat saya mau menandatangani itu adalah nanti takutnya Kak ribut aja. Pak Arta calon dari minta tanda tangan komitmen kritik tidak mau. Itu yang saya takutkan, makanya saya mau tanda tangan Kak. Bukan masalah untungnya, ruginya banyaknya. Tapi pertanyaannya, kok semua mau? Ya karena kita sekarang lagi ada. Tapi itu bagus Kak. Sekali lagi, mereka mau, itu hal yang positif Kak. Berarti kita harus apresiasi. Satria mereka. Oh saya bukan sekedar omong. Kak Oyot aja yang sudah tua, karena sudah kadang janji datang ke sini, jam 7:30 pun nyampe sini, meskipun nyasar. Nah, itu contoh kecil sebuah komitmen yang konsisten, Kak. Iya, benar. Nah, sekarang calon kandidat ini mau menerangkan itu, berarti mereka adalah satria-satria yang memang pilihan rakyat, Pak. Pilihan, anggaplah benar-benar pilihan dari bumi, bahwa mereka ini diberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Pemimpin di Bali. Kak, kalau menurut Kak, pemimpin apa yang dibutuhkan Bali, Kak? Kalau menurut Kak, makanya ini ceritanya lucu nih. Jadi kan, untuk penandatanganan komitmen ini, alurnya sebenarnya yang di awal, ini belum kebuka di mana-mana.
eksklusif di sini. Jadi gini, penandatanganan komitmen ini adalah awal. Jadi semenjak kemarin ada ramai di media tentang peringatan darurat, sempat lihat peringatan darurat soal demokrasi. Jadi banyak teman-teman mahasiswa turun soal undang-undang pilkada. Nah, dari situ Kak berpikir awalnya Kak ingin membuka jalan demokrasi di Bali ini diperbaiki. Karena sebenarnya banyak terjadi konslet dalam proses pemberian bantuan ke masyarakat. Sekarang nih misal contoh, konsletnya gimana? Kalau ada nih misalnya paslon, misal lo ya, kita ambil contoh di Konoha lah. Paslon gitu. Ada dua jenis paslon. Yang satu adalah paslon yang sudah membagi banyak bantuan, itu kekuatannya. Yang satu adalah paslon yang didukung oleh kekuasaan, nah itu kekuatannya. Sekarang kalau dengan masing-masing kekuatan ini, masyarakat pasti bingung dong. Bingung kan? Artinya, mau yang didukung kekuasaan, nanti biar bantuan lancar. Benar nggak nanti lancar? Buktinya beberapa daerah di Konoha itu banyak tempat-tempat hutan adat, wilayah desa yang harus digusur karena proyek yang berkaitan dengan kepentingan investor dan lain sebagainya. Berarti kan tidak selalu yang dari pusat sesuai dengan yang ada di daerah. Betul. Nah, gitu. Kalau yang tadi yang lagi satu, yang bantuan. Sudah memberikan bantuan. Sudah memberikan bantuan. Benar nggak bantuan itu sudah menyentuh ke masyarakat? Sekarang kita tahu kalau di Konoha itu, ya kan, sistem bantuan itu mengadopsi sistem belanja online. Jadi bantuan dari yang memberikan bantuan nih, ya kan, pejabatnya lah istilahnya kan. Pertama, distributornya ngambil untung. Kurirnya ngambil untung. Kurir sampai ke masyarakat, jadinya berapa dong? Ya kan, bukan berarti Kak mengatakan pungli dan lain sebagainya, tidak. Belanja online. Gitu. Tapi kan nyampe Kak barang di masyarakat. Ya, cuma kan udah diambil untungnya. Tapi masyarakat tetap makan Kak. Iya, walaupun seperti itu kan kita harus perbaiki yang model begitu ya kan. Nah sekarang dengan adanya kedua sisi tadi, Kak pengen bikin sebuah arena baru. Arena barunya di yang pertama itu apa? Penandatanganan komitmen. Secara keberanian sudah membuktikan bahwa beberapa calon ini memang iya. Dan yang Kak targetkan adalah memang Sarbagital. Jadi Denpasar, Bandung, Tabanan, Gianyar. Nah, dan 2 dari provinsi. Ya kan? Dari kedua sisi nih, ya kan? Anggap saja kita sebut tim merah dan tim biru. Nah, tidak usah menyebut gambarnya dan juga di situ kan. Jadi kenapa penandatanganan ini dimulai tanggal 15 September? Karena bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional. Oh, 15 September Kak ya? Ya. Itu pertama. Dan sangat seru sekali prosesnya. Pagi yang satu, yang malam sudah menelpon, nggak mau lewat ini 15. Sangat menyenangkan. Wah, ini baru pesta demokrasi ini. Meskipun jam 11 malam ya. Tapi menyenangkan, seru gitu. Dan boleh ditanya, semua proses penandatanganan ini, Kak Onyo jalan bawa motor, kertasnya itu ngeprint sendiri sampai apal harganya 4.000 satu kali print, bingkainya 45.000, karena ini bukan ada dari tujuan dari salah satu kandidat atau apapun, memang murni jalan Kak pengen bikin panggung baru, ayo seru-seruan yuk, tak buatin sekarang panggung. Tapi berhasil Kak. Sejauh ini sih jalan-jalan aja. Kenapa saya ngundang Kak? Gara-gara itu loh Kak. Kenapa? Ini orang gila Bali yang mampu membuat perhatian dan mampu membuat pemimpin kita memberikan komitmen tertulis Kak. Itu tidak gampang loh Kak. Ada bukti digitalnya lagi. Itu maksudnya Kak. Ya mudah-mudahan banyak orang-orang gila kayak Kak ini. Iya, jangan kebanyakan juga lah.
nanti Kak nggak dapat job. Nah dari situ kita lanjut ya. Dari situ akan ada kan setelah penandatanganan ini, kenapa jumlahnya adalah Sarbagita? Ada di situ berarti 4 kabupaten, ada 4 kabupaten dan 2 dari provinsi. Berarti kan 10. Kang ambil filosofi zaman proklamasi dulu. Beri aku 10 pemuda, Insinyur Soekarno, maka akan ku guncangkan dunia, kan gitu. Kalau nggak salah nih ya, jangan diomelin loh. Ya kan? Nah sekarang giliran Kak yang ngomong, beri aku 10 tanda tangan, demokrasi di Bali tak servis total. Kak, tujuannya buat Kak apa itu? Sebenarnya kalau dari proses ini, habis tanda tangan ini akan ada namanya Bali Respon. Kan ada namanya Bali Respon. Bali Respon itu di mana? Karena sudah tanda tangan, berarti Kak boleh bebas dong menghubungi paslon. Nanti Kak akan lempar pertanyaan kepada masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh Bali. Terutama Gen-Z lah, anak-anak muda. Kalau yang tua-tua kan HP nggak ngerti pakai, gimana dia mau ngirim. Loh emang Kak ngerti HP? Ya, sejauh ini istri kelima masih bisa ngajarin. Jadi gitu. Jadi dengan adanya keluhan langsung dari masyarakat, akan Kak hubungi masing-masing paslon secara langsung. Kenapa tidak Kak posting langsung? Karena kadang-kadang itu akan menarik isu untuk menjatuhkan satu pihak. Jadi kita punya etika dulu lah sama calon-calon ini. Kita hubungi baik WhatsApp, DM Instagram. Hubungi dulu, kita udah baik-baik ngomong, permisi Bapak, ini ada keluhan masyarakat, Bapak harus jawab dong, kan udah tanda tangan. Kan begitu doang kan. Kalau dijawab, Kak akan rekam layar. Kalau dijawab, ya akan posting jawab. Tapi kalau tidak dijawab, Kak posting tidak dijawab, nanti masyarakat yang menilai. Nah, itu panggungnya besok. Level 2-nya itu. Ada 4 level nih. Level 3 Kak, level 3. Level 3 baru kita akan mulai menanyakan visi misi. Kemungkinan besok kalau seandainya Kak ada rezeki lah ya, artinya bisa bikin amin Kak, acara gitu kecil-kecilan yang nanyain visi misi mereka masing-masing dari proses yang ada. Bukan karena visi misi dong, satu visi misi 5 juta ya gitu. Nggak ada gitu. Jadi proses yang ada. Jadi mereka boleh menyampaikan visi misinya dari proses Bali Respon tadi. Jadi misalnya ada keluhan A, B, C, D. Jadi itu doang. Mana yang sesuai dengan visi misi Anda gitu. Jadi relate, nggak ngambang lah. Kan kebanyakan begitu. Wah, saya akan bangun semua ini. Gitu. Realisasinya konslet. Level 4 Kak. Nah di level 4-nya kan udah masuk fase damai. Masa tenang. Masa tenang palingan di akhir-akhir, mau akhir November ya kan. Masa tenang itu baru terakhir itu setelah tadi visi misinya, baru masuk akan wise, kebijaksanaan. Kak akan melempar kepada semua paslon yang sudah tanda tangan ya, tanda kutip sudah tanda tangan, untuk Anda bersedia nggak? Kalau seandainya Anda menang, Anda yang silaturahmi ke yang kalah, terus bilang, ayo kita bangun daerah kita sama-sama. Kita bikin damai lagi Bali. Pilkada udah selesai. Ayo, nggak ada perbedaan, nggak ada saling serang. Kita bangun Bali sama-sama. Terakhir, enak endingnya. Itu gaya profesor tuh Kak. Anda. Enggak serius, alurnya begitu. Coba aja besok Pak Arta lihat. Itu pekerjaan profesor, pekerjaan dosen-dosen gitu loh Kak. Mana? Kak, dengan melakukan hal seperti itu Kak, harusnya mudah-mudahan Bawaslu dengar ya Kak. Ini kan tujuannya menjaga stabilitas kondisi kondusif masa kampanye. Dan bukan segitu aja Kak. Level 4-nya adalah bagaimana mereka cara wayang mesiat tadi, tapi ada level nanti masuk keropak makanya.
Bawaslu dengar untuk level 3 nanti Kak, Ya. info-info Kak, siapa tahu kita ikut berpartisipasi. Weh. Karena tujuannya Kak adalah memang untuk Bali Kak. Sekarang untungnya buat Kak apa? Nggak ada. Paling itu yang dibilang sama Pak Arta tadi. Ya lebih aman lah besok kalau ribut. Itu doa. Maksudnya Kak, sampai level 4 ini Kak lakukan. Ya. Ini kan pikiran, waktu, uang 4.000 kan lumayan. 4.000. Nah, coba bayangin. Dengan 4.000 aku merubah demokrasi. Nah, artinya saya mau tanya, untungnya buat Kak apa? Iya, nggak ada. Seru-seruan aja. Udah. Tapi seru-seruan Kak ini ada nilai kecintaan Kak sama Bali. Aduh, malu Kak bilang begitulah. Karena belum ngelakuin apa-apa. Wih, saya cinta Bali. Kalau dari dasar ya memang cinta Bali. Cuman kalau saya cinta Bali, udah ngelakuin apa lagi dibalikin kayak gitu kan susah dong. Kecuali besok ini jalan bener. Terus dilihat oleh masyarakat. Ya Kak dukung siapa tahu. Tolong tonton ini sebanyak-banyaknya. Ya kan, masyarakat Bali kan. Ya kan, tolong dukunglah program. Bagus ini. Daripada, wah gini ada di sini lagi, situ lagi. Kalau buat nyari uang ya boleh. Ya kan, tapi kalau untuk Bali, wow ini dong program Kak. Bali Respon besok. Oh, kalian dukung, kasih keluhan. Bila perlu aibnya bongkar. 2 komitmen Kak Oyot yang mesti harus kita tiru. Yang pertama adalah komitmen konsisten pada waktu berjanji. Jalan tidak tahu, malam hari, udah tua, komitmen konsisten untuk hadir pada hari ini, hadir. Meskipun tidak ada yang diajak katanya tadi, biasanya ada yang diajak. Komitmen kedua Kak. Ya. Kak tahu nggak, Kak orangnya mau dikritik. Kak Oyot, nak ngudang sebak-sebak mengkritiki pemerintah. Apa Kak gaya untuk Bali? Ya. Apa yang pernah Kak kerjakan untuk Bali? Iya. Sudah nguyut mengkritisi pemerintah. Iya. Dengan adanya kritik tersebut, Kak Oyot melakukan komitmen penandatanganin ke para kandidat paslon bahwa siap dikritik. Iya. Ternyata tidak di situ sampai. Ada 4 level. Dengan kritikan itu Kak punya ide kreatif tuh Kak. Berarti Kak dengan mengkritik orang atau mengkritik pemerintah, mudah-mudahan siapa tuh ya Kak nanti. Ya, semoga. Nah, ini contoh Kak. Contoh dari kehidupan masyarakat yang katanya Kak adalah masyarakat nothing. Ya. Tapi ternyata Kak melakukan something. Ya kan belum terbukti, baru awal. Sudah Kak, nekan itu aja. Kak meminta menandatangani Ya. nekan aja sudah semuanya menerima Kak. Saya lawyer Kak, minta untuk diajak podcastnya belum dijawab-jawab. Kan ditanya, itu cuma minta tanda tangan. Loh. Ya tergantung. Ini Kak lebih penting loh. Oh enggak lah. Mungkin karena iseng lah. Ngapain? Umur boleh umur kita. Yang tua diperhatikan. Ya kan kasihan. Nanti stres nggak ditandatangan. Lewat nanti Kak Oyot gitu mungkin lah kan kita nggak pernah tahu. Kembali Kak. Kalau Kak melihat pemerintahan kita di Bali, apa yang salah Kak? Nggak ada yang salah. Ingat Kak Oyot nggak pernah bilang salah. Makanya saya pancing bertanya. Kadang tak insaf nih dunia Allah. Konslet. Padahal sebelum saya nanya itu, saya udah berdoa Kak. Ya. Mudah-mudahan konslet. Ya Kak jawab. Apa yang konslet Kak? Kalau yang Kak lihat di sini masih ada kesenjangan. Itu paling utama. Kesenjangan. Paling utama masih ada kesenjangan. Kita mungkin kalau di daerah kota masih banyak lah, masih bisa buat nyari makan dan lain sebagainya. Kak jalan kemarin ke Buleleng itu ada satu orang Kak ngasih bantuan ke sana. Kak memang melakukan itu setiap bulan rutin, ngasih bantuan ke masing-masing wilayah di Bali bersama salah satu brand lah. Artinya mereka yang bantu support. Memang jalan itu setiap bulannya ke disabilitas, lansia dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah ada salah satu disabilitas yang membentuk komunitas untuk membantu orang-orang seperti dia.
Oh ada Kak? Ada. Ini kita baru tahu Kak. Kemarin udah diposting. Di mana ada Kak? Di Beleleng, aduh lupa lagi nama alamatnya. Ada di konten ada. Berapa orang disabilitas tersebut Kak? Yang membentuk apa Kak? Satu orang. Bahasanya? Satu orang. Ceritanya begini. Kakaknya itu adalah disabilitas juga. Hanya bisa mengetik dengan jempol. Tapi banyak menghasilkan buku. Adiknya itu adalah Kak, banyak menghasilkan buku. Dia ini pengarang buku. Penulis. Hanya dengan jempol. Wow. Terus yang kedua, nah itulah semesta bekerja. Ada aja ngenalin Kak ke jalan-jalan seperti itu. Buat pembelajaran hidup. Terus yang kedua, beliau sudah meninggal, kakaknya ini. Terus adiknya inilah yang melanjutkan apa yang dilakukan kakaknya awalnya yang gini, membentuk komunitas. Jadi hanya mengandalkan sumbangan dari Facebook. Bukan untuk dirinya sendiri. Yang ngetik ini perempuan apa laki Kak? Laki. Yang kakaknya? Yang kakaknya yang laki juga. yang sudah meninggal. Adiknya ini cewek. Ya. Disabilitas apa Kak? Dia kayak kakinya kecil gitu, nggak bisa jalan. Oh nggak bisa jalan? Iya. Umur berapa Kak? Itu kurang lebih sekarang tuh udah 30 kayaknya. Satu keluarga Kak? Nah, 2 itu aja. Dan beliau punya ibu tapi sudah menikah keluar. Jadi si adik ini, kan kakaknya udah meninggal nih. Si adiknya ini sekarang menghidupi keluarganya dengan punya adik lagi satu coba. Dengan melukis. Ya, dapat penghargaan internasional lagi. Melukis Kak? Ya. Dapat penghargaan internasional. Nah, dari situlah kita bisa melihat kesenjangan itu terjadi. Jadi, makanya garis bawah di sini, apakah yang dilakukan oleh beberapa salah satu calon dengan memberikan bantuan kemana-mana itu tidak membantu? Membantu. Kita membantu. Yang sekarang yang perlu kita pastikan adalah benar nggak kesentuh. Itu. Makanya di Bali respon tadi semuanya akan terungkap tuh. Kesini udah ada bantuannya, tapi saya belum dapat. Itu yang pengen Kak bongkar. Oh, yang Kak bilang tadi belanja online. Ya, itu. Di Konoha sih begitu. Kalau di sini enggak. Di Konoha banyak kayak. Di Konoha banyak. Yap, simpel aja. Kalau misalnya habis ada bantuan yang tadi bagian distributor, kurir, ganti mobil. Ya kan, kita punya, kalau di negara kita punya namanya gotong royong. Ya kan, royongnya hilang. Ya itu digotong semua. Ada kesempatan Kak. Ya sih, jangan menyia-nyiakan kesempatan, kan begitu rumusnya. Aduh, sore ini ngalor ngidul. Iya, ini benar Kak, ini bagus Kak. Kalau dari ini kita baru tahu Kak Oyot makhluk sosial yang suka membantu juga. Sedikit. Ya, kalau sedikit, satu orang sedikit kan lumayan bermanfaat Kak. Kak, di Bali yang membuat Kak paling merasa sedih atas kehidupan ini apa Kak? Kalau sekarang untuk Kak pribadi ya itu kesenjangan itu. Kesenjangan itu Kak. Iya. Kalau kita bilang di Bali bicara alih fungsi lahan dan lain sebagainya, ya itu kayaknya kaunya udah nggak akan bisa, levelnya udah tinggi sekali. Jadi yang Kak bisa lihat, yang ngomong pun kalau seandainya ditanyain, kalau seandainya alih fungsi lahan ini apa solusinya? Ya nggak tahu. Kak baru alih fungsi lahan aja ngomongnya gaya. Kak ya. alih fungsi nama sertifikat aja Kak udah pusing. Alih fungsi kredit aja Kak udah pengang nih saya. Ya udah, stres itu dah makanya. Baru satu peta loh itu Kak. Ya, apalagi yang urusannya sama, woi, yang awalnya hijau warnanya bisa jadi kuning karena kepentingan di Konoha. Kok saya bisa bersihin omongan saya. Berarti Kak tidak masuk sana karena tidak tahu. Ya, takut salah lah. Takut salah. Ya, Kak, jadi ngomong-ngomong kasus gimana sekarang? Alih fungsi kredit dan alih fungsi nama sertifikat yang sudah Kak lunas. Nggak, Pak Arta kan lawyer nih. Kalau mukulin orang di penjara kayak lagi pengen mukulin kakek Lucifer nih, bener nggak?
Aduh, Parta. Sebenarnya enggak mau nanya itu, Kak. Setiap nanya itu, Kak, berlinang air mata. Aduh, susah kalau udah cerita itu. Gimana ya? Sekarang ini proses kemarin ini udah kita dikasih euforia di pengadilan negeri dengan begitu adilnya. Hakim di sana keakui beliau memegang Pancadharma Hakim, keakui itu sangat memegang. Jadi berani memutuskan dengan jelas bahwa pihak ini bersalah dan Kak dimenangkan di sana. Nah sekarang Kak berpikirnya begini, karena waktu itu pihak ada namanya penjamin simpanan Konoha. Ya kan disingkat PS. Lembaga Penjamin Konoha, Kak. Ya, biar gak gitu singkatannya ya. Jadi itu sekarang yang karena banknya kan udah katanya bangkrut kan gitu, diambil aja lah sama itu. Dan akhirnya udah sempat ketemu. Sudah sempat ketemu, Kak? Sempat ketemu, Kak, bilang tolonglah. Saya ini orang kecil loh ini. Jangan diambil hak saya 5 tahun. Susah saya nyari. Saya ini udah kering kerontang ini. Apa jawabannya, Kak? Saya akan bantu. Jawabannya waktu itu saya akan bantu. Saya masih ingat kartu namanya masih tak simpan, orangnya dan lain sebagainya. Saya akan bantu karena kalau seandainya sudah dimenangkan di pengadilan negeri, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah jelas posisinya. Saya akan bantu. Nanti bahkan dibilang sertifikat akan diambil di Jakarta. Oh siap dong, jangankan Jakarta, Zimbabwe ambil. Karena perjuangan itu Pak Arta. Aduh, saya mah orang biasa ini, punya rumah aja perjuangannya sekian tahun gitu. Nyicil, Kak, ya? Iya, itu pun susah. Dan yang paling bikin berat itu, mohon maaf, sebelum almarhum ibu meninggal, sempat bilang, selesaikan ini. Itu. Nah, itulah yang membuat tabungan sedikit waktu proses pengadilan. Ya, gas pokoknya gitu. Ya bukan oke gas ya. Kenapa harus ada lucunya? Endingnya udah sedih loh itu. Kita mah nggak pernah bisa sedih ini loh. Nggak, tapi itu Pak. Semoga ini loh Pak Arta, lawyer kan udah lama nih. Sekarang dibanding lah sama itulah. Penjamin simpanan Konoha yang tidak bisa Pak Arta singkat kan. Disebut juga nggak apa-apa. Aduh, kita nggak pernah tahu orangnya. Beresiko sekali. Seperti di awal dah. Oh saya bantu Kak, sangat baik sekali. Sangat baik sekali, penampilan religius. Dan yang keren adalah pegawai itu aja mobilnya Innova Scenic. Berapakah gajinya? Dan apakah dengan gaji sekian tugasnya untuk merampas hak seorang rakyat? Itu pertanyaannya sekarang. Dan yang Kak sampai mencari kalau di Google ya, kan nggak paham soal regulasi dan lain sebagainya. Lembaga milik negara ini bertanggung jawab sama presiden langsung. Masa Kak minta tolong sama presiden sekarang? Nggak apa-apa, Kak. Nanti Jokowi nonton ini. Pak, tolong Pak. Walaupun Kak sering agak begitulah. Pak Presiden Jokowi Dodo, bila mana menonton ini atas kasusnya Kak Oyot. Ya, tolong Pak ya. Tolong Pak, kalau Bapak lewat online nggak bisa, Kak kirim burung dara ke sana pakai surat Pak. Kan Bapak lagi dekat sama burung. Ya kan, sama sapi udah enggak. Ada jalan, Kak. Iya. Serius. Ada jalan. Karena dari tadi sedih. Ya. Kalau kita ngomongin ya. Ini sudah jalan Tuhan ya, Kak. Serius. Nah ini Pak Arta nih soalnya baik matah gitu, ntar serius. Serius, Kak? Serius. Ya gimana? Kak, tadi bercerita bahwa ada niatan untuk membawa aspirasi permasalahan masyarakat di Bali. Iya. Dengan cara dan gayanya, Kak. Iya. Dan saya lihat itu adalah gaya konyol. Tapi Kak berhasil dengan memberikan tanda tangan kandidat atas bersedia dikritik. Iya. Dengan mendapatkan Kak informasi dari masyarakat tentang apapun, posting, dijawab atau tidak dijawab, Kak sampaikan kepada masyarakat. Iya. Bila mana dijawab, berarti pemimpin ini adalah pemimpin yang membela masyarakat. Iya. Kak, nak negaan jit di kedebongnya, Kak? Gimana itu? Aduh, nggak nyampe ilmu yang itu. Artinya?
Orang Kak masyarakat sendiri punya masalah saat ini sekarang. Nanti siapapun yang menang kandidat, Kak sampaikan masalahnya Kak. Siapapun nanti pemimpinnya di pusat sebagai presiden, karena di bawah lembaga itu adalah lembaga Ya, itu supaya diinstruksikan. Oh ini Kak Oyot masyarakat Bali sudah jelas melunasi, sudah jelas membayar balik nama, sertifikat sebagai ini dan sudah memenangkan di pengadilan. Ya. Pemimpin Bali boleh Kak merekomendasikan? Oh boleh ya? Boleh Kak. Atas keduanya udah tanda tangan ya. Tolong ya. Serius ini. Iya. Ya, Bapak itu dan itu ya. Tolong bisa katanya Bapak bantu. Ya. Loh, ini kan keluh masyarakat, Kak. Ya. Keluh masyarakat yang memang secara bukti dan fakta persidangan itu punya Kak di pengadilan negeri. Iya. Masalahnya sekarang si lembaga Konoha ini dia tidak punya aturan untuk menyerahkan ini Kak. Seharusnya begitu ya? Ya, karena dia nggak punya apa dasar hukumnya dia untuk menyerahkan ini. Oh keputusan pengadilan, tetapi dia dipaksa karena berproses secara pemerintahan harus banding. Dan Kak harus kalahkan ini terus. Tapi kan Kak berproses kapan selesainya? Mudah-mudahan tambah dengan Kak tanda tangan itu. Salah satu kandidat ini menang. Ada keluh masyarakat begini. Oh caranya adalah dengan memberikan sebuah komunikasi dan informasi ke pusat Kak. Ke pusat sampai ditegurlah lembaga Konoha yang Kak bilang itu. Semoga lah. Semoga. Makanya dia bilang ini jalan yang memang Kak tanpa sadari. Ya, padahal Kak punya masalah. Ngapain? Ya Kak kan berpikir membantu masyarakat. Itulah kebaikan hati Kak. Maksud hati kita membantu masyarakat. Oh ternyata kita juga ada masalah yang memang terbantu atas hal tersebut Kak. Semoga lah. Padahal Kak belum berpikir ya itu ya. Nggak nyampe ke sana. Nah, tapi masalahnya begini Pak. Gimana Kak? Namanya pejabat kan biasanya tahu kan. Sekarang baik, besok kan nggak tahu, itu masalahnya. Apakah tanda tangan saya itu akan bisa mengunci? Kan belum tentu, kan tadi Marta bilang begitu. Ya, sekarang mau nggak Kak aja belingsir-lingsir konsisten. Masa harusnya. yang muda-muda nggak konsisten Harusnya atas komitmen tersebut. Ya, malu dong aja Kak Oyot. kalau punya malu. Loh, iya dong Kak, malu dong Kak. Kak lingsir-lingsir gitu konsisten sama tiang. Masa yang muda-muda nggak konsisten? Harusnya sih ya. Konslet kalau nggak konsisten. Banyak lagi kita ngobrol nih loh. Kak, sekarang harapannya Kak nih Kak. Tadi disampaikan kesedihan Kak berdasarkan kemampuan Kak memandang. Bahwa di Bali belum ada pemerataan atas hal tersebut Kak. Harapannya Kak, yang juga tersentuh, kita sering juga melakukan hal-hal yang sama Kak. Apalagi kita banyak ikut organisasi. Pasti, harapannya Kak terhadap orang-orang yang tidak mampu ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apalagi cerita Kak tadi itu gila loh Kak. Baru tahu kita hanya satu jempol bisa menciptakan. Benar. Kak. Dia ngetik lewat apa itu Kak? Laptop, komputernya masih ada. Terus seniman yang ngelukis masih ada sekarang. Mendapatkan penghargaan Kak bilang. Internasional, udah ke Hitam Putih, udah ke KND. Nah, apalagi gitu Kak. Tapi hidupnya masih, mohon maaf. Itu sekarang sih agak stabil. Cuman luar biasanya si wanita ini membantu disabilitas yang lain. Disabilitas yang lain. Harapan Kak ke pemerintah atas banyaknya masyarakat yang masih memang disabilitas Kak. Kalau Kak pribadi ya, jadi begini. Kita paham, kita sering bergaul dengan teman-teman di pemerintahan. Kadang-kadang teman-teman juga benturan dengan faktor kepentingan. Kita tidak bisa, kamu harus begini. Akan ada faktor kepentingan. Jadi Kak pengen banget punya pemimpin yang bisa memberikan skala prioritas. Udah gitu. Kepada mereka. Ya, skala prioritas jadi begini. Dengan adanya Bali Respon itu dijadikan sebuah, ada pergubnya lah, ada perbubnya lah. Jadi itu bisa menjadi begini loh. Sekarang no viral no justice. Kak yakin itu akan jalan terus. Jadi dengan adanya Bali Respon, mereka yang
entah keluarganya bisa memvideokan melalui, halo Kak Onyot, ini loh keluarga disabilitas, tolong disampaikan ke pemerintah. Jadi didukung oleh masyarakat, viral lah. Yang rencananya duitnya dibawa ke sana, ke sana, ke sana, akhirnya bisa terselesaikan. Kita berapa kali pun sudah yang namanya saat jadi calon dicanangkan, diberikan bantuan, dicanangkan, diberikan bantuan begini. Realisasi, ya Pak Arta tahu sendiri kan di Konoha bagaimana. 2 tahun pertama oke dong. Tahun ketiga, waduh, memperpanjang kontrak jadi raja, Kak. Gimana caranya, Kak? Itu dah, makanya kan ada faktor kepentingan. Makanya manajemen kontrolnya adalah kalau Kak Onyot sendiri pastilah ada wacana Dembes Uyut, Kak. Segimanapun, apalagi sekarang kita udah komunikasi, udah ketemu dan lain sebagainya, pastilah ada wacana Dembes keras, Kak. Pastilah karena kita udah ketemu, tanda tangan dan lain sebagainya. Sekarang yang bisa mengontrol itu siapa? Masyarakat. Makanya Bali Respon ini Kak minta tolong masyarakat yang turut, masyarakat yang ikut berpartisipasi di Bali Respon ini, sampai nanti pemerintah siapapun yang terpilih, ya semua putra terbaik Bali, mau menjadikan ini sebuah program, program resmi dari pemerintah, di mana ini akan menjadi dasar keluhan langsung dari masyarakat, nggak lagi lewat data. Ini kan biasa begitu, ya kita kan orang Timur ini kan sistem kekeluargaan, ya kan, segala sesuatu, ya kan. Jadi kalau ada bantuan, ya keluarganya dulu yang dikasih. Kesimpulan Kak, kesimpulan Kak, ya. Kak nak lingsir ngomongnya ke Denpasar tuh ke Kelungkung, Malum Linder, ke Bangli, ke Singaraja, mereka di Badung, Kak. Ya. Kesimpulan Kak berharap, siapapun menjadi pemimpin, pakailah hati. Ya. Karena dengan pakai hati berarti bisa merasakan. Cocok lah Kak, nggak bisa bijak-bijak begitu bahasanya, nggak bisa. Pakai hati sehingga bisa merasakan. Ya. Jadi jangan pakai ini aja. Ya. Karena kalau pakai ini berarti seperti Kak omong tadi, kepentingannya beda-beda. Ya. Sehingga memakailah yang namanya strategi berdasarkan atas kepentingan. Tapi kalau pakai hati kan beda, Kak. Ya. Itu dah. Itu sih maksudnya, Kak. Ya. Jadi selain pakai hati kan manajemen kontrolnya ada juga. Dengan media sosial tadi. Dengan Bali Respon, media sosial, dukungan masyarakat ada. Jadi pengen pun, kan situasi kita nggak pernah tahu, pengen pun tidak memberikan bantuan ke arah sana karena sudah rame. Tidak mungkin mengambil resiko. Yakin nggak? Harus ada manajemen kontrol itu. Iya. Kok jadi serius ya? Manajemen kontrol Bali Respon. Ya, seperti apa itu, Kak? Ya kayak tadi, saya jelasin lagi. Itu pekerjaan orang-orang intelek, Kak. Enggak lah. Kak Onyot apa sih intelek apa? Pak Arta kena tipu rumah loh ini. Tapi Kak, inspirasi hari ini, ya, Kak Oyot berjalan sesuai dengan kemampuan, melihat sesuai dengan apa yang bisa dilihat, bertindak sesuai dengan apa yang mampu dilakukan, dan berbuat sesuai dengan apa yang menurut hatinya Kak Oyot benar. Ya. Kenapa saya bilang itu terakhir, Kak? Pak Arta, saya manggung kadang-kadang ada idealis. Berarti Kak meninggalkan logika, Kak. Iya. Karena Kak ada idealis, berarti Kak melihat dengan hati nurani, Kak. Iya. Semoga pemimpin kita nanti, itu poin ketiga yang bisa ditiru dari Kak Oyot. Pakailah hati. Ya. Maka hati-hatilah menjadi pemimpin yang tidak pakai hati. Yang makan lebihan hati, Kak? Samurat. Udah. Samurat, asam lambung, segala asam naik pokoknya. Kak, biasanya Kak mau menyampaikan pesan kepada pemimpin. Sekarang apa yang Kak bisa sampaikan kepada masyarakat di Bali, Kak? Buat seluruh, langsung aja nih ya? Langsung, Kak. Wah, buat seluruh masyarakat di Bali, yang pertama subscribe dulu ya, subscribe itu penting itu ya. Jangan ya nonton-nonton aja nggak subscribe ya. Subscribe, terus tolong ini
kita buat pertarungan pilkada ini seru melalui Bali Respon besok. Memilihlah pemimpin, jangan melihat siapa yang didukung kekuasaan, siapa yang sudah bagi bantuan, tapi akan ada arena baru, teman-teman. Di situ kalian milih clear. Kalau seandainya ada bantuan, ya terima saja. Kalau ada yang bilang dekat dengan kekuasaan, ya percaya saja. Tapi memilihnya lewat Bali Respon besok. Itu ya, tak yakin dengan proses yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, banyak pesan moral yang disampaikan, banyak hal-hal yang bisa kita tiru, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Akan tetapi ada poin paling penting yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan ini. Apakah itu? Janganlah tinggalkan hatimu. Karena dengan hatimu lah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Sukses semoga.